Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma ja'alna min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Semoga kita semua termasuk kawan-kawan Salafi Wahabi, wabil khusus jamaahnya, Allah jadikan orang-orang yang beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Amin Allahumma amin. Saya maklumi bahwasanya memang rata-rata pengikut Salafi Wahabi itu adalah orang-orang yang memang mungkin tidak pernah belajar Islam itu secara tertib seperti santri. Sehingga mereka mudah saja tertarik dengan jargon-jargon kembali kepada kitab dan sunnah. Tertarik dengan labelnya ikut Allah, ikut Rasulullah. Bergaransi pasti benar. Bukan hanya ikut kiai, bukan hanya ikut ulama, bukan hanya ikut habib, di mana mereka ini masih manusia, masih mungkin salah. Tetapi saya sampaikan satu hal yang bisa kalian pertimbangkan. Yang pertama, hadis Nabi, innallaha la yajma'u ummati ala dolalatin. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengumpulkan umat Nabi Muhammad SAW di dalam kesesatan. Ulama menyimpulkan dari hadis ini bahwasanya ijma ulama itu tidak mungkin salah, atau turunannya jumhur umat Islam itu tidak mungkin salah. Tidak mungkin mereka itu bersepakat atas sesuatu yang salah. Kata As-Sindi dalam mencarah hadis itu, maksudnya dolalah adalah al-kufru wal fisku wal khoto'uh. Tidak mungkin umat Islam itu menyepakati sesuatu atau membenarkan sesuatu di mana itu berupa sebuah kekafiran, atau berupa sebuah kejahatan, kefasikan, atau berupa sebuah kesalahan. Atau bahasa sederhananya, tidak mungkin jumhur umat Islam itu ada di keadaan yang salah. Sekarang bayangkan, ada segelintir orang datang dengan narasi-narasi menyalahkan mayoritas. Maka berarti kalau berpatok kepada hadis itu, ya ente yang melenceng, ente yang menyempal, ente yang salah. Tidak mungkin mayoritas yang salah. Bahkan mereka ini, kelompok-kelompok sebalan ini, enteng membawakan ayat untuk menepis itu ya. Bawakan ayat dalam Al-Quran, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti mayoritas, justru kamu akan tersesat karena mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Ini didoktrinkan. Sehingga walaupun mereka minoritas, tetap mereka merasa yang benar dan mayoritas yang salah. Karena mayoritas itu tersesat. Padahal ayat itu bicara tentang mukmin dan kafir. Baca dalam tafsirnya. Bahwasanya itu bicara tentang manusia itu dari masa ke masa memang selalu mayoritas adalah kafir, minoritas adalah mukmin. Sehingga maksudnya kalau kamu mengikuti kebanyakan orang, berarti kalau kamu mengikuti orang kafir. Baca coba tafsirnya. Itu senada dengan dua ayat yang lain yang juga bicara tentang mayoritas manusia. Salah satunya, wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Walaupun kamu berkeinginan sangat wahai Muhammad, tidak mungkin mayoritas manusia itu beriman. Artinya memang mayoritas itu kafir. Begitu juga ayat yang lain yang lebih jelas, walakinna aktsarun nasi la yu'minun. Tetapi mayoritas manusia itu memang tidak beriman. Berarti ini bicara tentang beriman dan tidak beriman. Baru mayoritas tidak beriman, baru mayoritas sesat. Itu dalam lingkup akidah. Itu pun bukan akidah perbedaan dalam firqah-firqah, enggak. Tapi akidah solihah dengan akidah fasidah. Dan itu sudah nyata hitam putih. Orang tidak beriman dengan orang beriman. Kalau untuk internal orang Islam saja, ya teorinya adalah la yajma'allahu ummata Muhammadin ala dolalah. Dan ummah di sini adalah ummatul ijabah, bukan lagi ummatul dakwah. Artinya umat secara spesifik, umat yang sudah menerima Islam sebagai agamanya. Ya kita jadi tidak heran ketika ada sultan mereka menyalahkan Ibnu Hajar al-Asqalani, menyalahkan Imam Nawawi, karena akidahnya tidak sama dengan mereka. Ibnu Hajar, Imam Nawawi itu akidahnya Asy'ariyah, As'ariyah. Mereka menyalahkan Asy'ariyah. Lalu sekelas Ibnu Hajar pun disalahkan juga, dianggap terpeleset. Kita mikir, orang kemarin sore kok berani-beraninya. Dan ciri khas aliran-aliran menyimpang itu memang selalu berupa sempalan. Khawarij itu sempalan. Beberapa orang menyelisihi para sahabat yang lain, bahkan merasa lebih paham tentang kebenaran dari Sayyidina Ali.
merasa lebih mengerti Al-Quran daripada orang-orang yang sudah mayoritas. Ya sekarang kan juga Salafi Wahabi ini kan sempalan. Sempalan. Dalam peraturan dunia, Salafi Wahabi ini selalu menjadi sempalan-sempalan di negara-negara Islam. Sementara mayoritas yang Salafi Wahabi itu hanya di negara dia. Ulama Salafi Wahabi itu tidak terlibat dalam percaturan forum ulama dunia. Bahkan forum Ahlus Sunnah wal Jamaah di tesnya yang terbaru mengeluarkan Salafi Wahabi yang takfiri dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi biar kita paham petanya seperti apa. Apa yang disampaikan ustadz-ustadz kalian itu yang selalu menyalah-nyalahkan ulama yang lain, itu adalah mereka sempalan, minoritas. Kalau mereka yang benar, berarti mayoritas yang salah. Aneh. Satu kasus misalnya Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin mengatakan kalau perempuan dan laki-laki sujudnya, posisi badannya atau caranya sama, tidak ada yang berbeda. Ini menyelisih 4 ulama madhab. Ya mikir, apa mungkin kebenaran ada di lisan mereka dan tidak ada di lisan 4 ulama madhab? Waras. Apa iya kebenaran dalam Islam ada di lisan-lisan mereka? Sementara 4 ulama madhab itu salah semua. Waras. Waras. Syekh bin Baz menfatwakan bahwasanya kalau ada anjing, ada perempuan, ada himar, keledai lewat depan orang sholat, batal sholatnya. Itu Syekh bin Baz yang berfatwa. Sementara 4 ulama madhab tidak ada yang berfatwa seperti itu. Apa iya Syekh bin Baz lebih paham tentang kandungan hadis itu daripada Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad? Bahkan Syekh bin Baz berani mengatakan bahwa Sayyidah Aisyah tidak paham tentang hal ini. Walaupun Sayyidah Aisyah memang sahabat yang ahli fikih, tetapi punya kelemahan. Dan termasuk yang tidak dia pahami adalah masalah ini. Itu komentarnya Syekh bin Baz mengomentari Sayyidah Aisyah. Jadi kita paham kan, ini orang-orang seperti apa sebetulnya. Bahkan kalau bicara historis pendirinya, ya populer pengakuannya bahwa 600 tahun sebelum ini orang-orang Islam itu ada dalam apalah. Jadi seolah-olah dia yang kemarin sore merasa menemukan kebenaran. Dan wajar ya, karena yang diikuti dia Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah di zamannya menyelisih mayoritas ulama. Sehingga disesatkan oleh mayoritas ulama. Jadi pikiran kamu kalau waras, masa yang benar Ibnu Taimiyah, yang salah yang menyalahkan? Masa satu orang benar terus puluhan orang yang menyalahkan itu yang salah? Waras enggak? Kalau ada 10 orang, 9 orang mengatakan A, 1 orang mengatakan B, masa B yang benar? Ini kita pakai dalil kewarasan lah. Biasanya yang nyempal-nyempal itu memang yang aneh-aneh. Yang minoritas-minoritas itu yang aneh-aneh. Bahkan ada yang mereka juga sering berdalil dengan yang memang Islam ini akan terkelompok-kelompokkan ke dalam 73 firqah dan yang benar hanya 1 firqah untuk melegitimasi bahwa yang benar itu minoritas. Padahal itu yang aneh. Asyuti menjelaskan hadis bahwasanya yang benar hanyalah 1 firqah tidak bertentangan dengan hadis yang mengatakan bahwasanya yang benar itu mesti adalah as-sawadul a'dham, mesti adalah mayoritas. Bagaimana penjelasannya? Karena yang 1 firqah ini ya, kalau yang 72 firqah di total jumlahnya la yablughu al-ushrah min firqatin wahidatin. Tidak sampai jumlahnya 1/10 dari firqah yang 1 ini. Artinya gambarnya begini. Misalnya ada 1000 orang. 900 orang ada dalam 1 firqah. Sementara 100 orang ini ada dalam 72 firqah. Ya tetap walaupun jumlahnya adalah 1 firqah tapi tetap mayoritas. Kenapa? Karena yang 72 firqah ini semua sempalan. Pemuji aliran-aliran yang tidak jelas. Merasa merasa menemukan kebenaran. Ya kalau contoh-contoh kecilnya ya seperti mereka lah. Ini apa? Bacaan doa iftitah digabung antara kabiron dengan wajatuh salah. Nah, kan mereka itu. Mereka kan yang begitu. Padahal itu dibaca mayoritas orang Islam di Indonesia lah minimal. Salah kata mereka. Otaknya mana yang waras itu? Karena tidak tahu, pendalilnya tidak tahu, tapi terlalu sok heboh, sok merasa paham semua mengatakan salah. Kok wajah kok dipotong sampai wa ana minal muslimin? Salah juga. Padahal kita ya biasa kalau baca iftitah sampai segitu. Salah kata dia. Artinya kita selama ini beribadah salah. Karena dia tidak paham bahwa itu adalah Imam Nawawi yang sudah mengatakan ratusan tahun sudah diajarkan oleh ulama. Tapi karena dia nggak tahu, akhirnya dianggap salah. Jadi memang dari panutannya juga orang-orang aneh. Orang-orang aneh maksudnya orang-orang yang menyelisih mayoritas. Maka sampai sekarang pun mereka tetap menjadi minoritas. Dan tidak akan pernah menjadi mayoritas. Sempalan akan terus menjadi sempalan sampai kapanpun. Sama dengan Khawarij, sama dengan Mu'tazilah. Bahkan sama dengan Syiah.
Jadi yang lebih mirip dengan si A ya mereka. Apa miripnya? Sama-sama sempalan, sama-sama hobi melawan mayoritas, sama-sama merasa lebih benar daripada kebanyakan orang. Jadi mereka merasa yang paling benar sekelompok mereka saja, sementara yang lain sesat ya. Kira-kira seperti itu ya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.